Indonesia kehilangan penyanyi legendaris Eyang Titiek Puspa yang identik dengan lagu Apanya Dong, lagu anak-anak juga, lagu Kumpul Bocah, dari lagu Kumpul-Kumpul Malam, dan semua karya-karyanya punya kenangan tersendiri dengan Eyang Titiek Puspa. Rara juga ini salah satu sosok yang dekat banget sama Eyang Titiek Puspa ya. Iya. Pagi. Selamat pagi Irfan. Nih. Kamu ngapain bawa gitar? Nah ini gitar ini juga menjadi salah satu saksi bagaimana hubungan Rara dengan almarhumah Titiek Puspa. Betul ya? Betul banget, A. Jadi ketika Rara ikut berkompetisi, ada sosok legendaris kita memperhatikan bakat dari Rara. Betul. Sering banget Eyang tuh ngasih surprise ke Rara, tiba-tiba dateng, nge-support gitu. Waktu Rara lagi sakit juga beliau nyemangati. Jadi di kondisi sakit sengaja datang melihat Rara tampil di kompetisi tingkat Asia saat itu ya? Iya, tingkat Asia. Dan memberikan Pas ngasih gitar ini waktu pas beda event lainnya lagi. pas grand final di Asia. Terus waktu itu Rara pakai gitarnya Rara sendiri. Terus tiba-tiba pas selesai kompetisi, Eyang tuh langsung bilang gini, "Kamu tuh badannya kecil tapi kok gitarnya gede banget," katanya gitu. "Ini nih," katanya, "Eyang kasih aja gitarnya buat kamu yang lebih kecilan biar imut-imut," Yang ini? katanya. Iya. Akhirnya dikasih ini. Akhirnya dikasih. Kita lihat videonya ya. Mana kita Ini nih. Eyang. Ya. Jadi Eyang nggak pernah ketinggalan lihat perform kamu katanya. Itu beberapa kali datang tuh ya? Sekali Empat atau 4 kali, 3 kali gitu. Dia di rumah selalu nonton dan datang ke studio. Di kondisi yang kurang sehat pun datang. Kita lihat tayangannya lagi ya. Iya. Itu kurang lebih 6 tahun yang lalu ketika Rara masih merintis karir di Jakarta. Eyang lagi sakit aja bela-belain datang buat kamu loh. Bener banget. Jadi hubungan Rara sama Eyang itu nggak cuman di kompetisi aja, tapi kayak setelah kompetisi itu Eyang pasti nyempetin buat nelpon gitu, nanya, teleponnya sampai 2 jam 3 jam. Sudah ketemu nggak sih setelah itu? Enggak, soalnya Rara tuh sebenarnya segan sih mau ketemu sama Eyang karena kan kondisi Eyang memang sekarang kan waktu itu lagi sakit gitu. Jadi ya itu kita kontekannya lewat telepon dan Rara juga nggak berani telepon Eyang duluan. Jadi Eyang selalu telepon Rara duluan. Oh, yang selalu telepon kamu duluan. Iya, Eyang selalu telepon, terus nanyain kabar. Terus kalau misalkan Rara nih habis show di TV gitu, nanti Eyang langsung telepon katanya. "Rara," katanya, "kamu kok lucu banget," katanya, "di TV," katanya gitu. "Ya udah belajar lagi ya, Nak," katanya gitu. Apalagi waktu pas Eyang tuh selalu punya kalimat-kalimat majas yang bikin hati tuh terenyuh gitu. Ya. Itu seperhatiannya Eyang Titiek pada anak-anak Indonesia yang punya bakat dan talenta luar biasa. Betul. Bahkan nama besar Eyang Titiek itu dan juga rasa kehilangan itu tidak hanya kita orang Indonesia. Bahkan Perdana Menteri Malaysia pun memposting turut berbelasungkawanya. Kita lihat bersama ini. Oh, Ini Pak saya Anwar dan Ibrahim. keluarga mengucapkan takziah atas kepergian Ibu Titiek Puspa, seniman legenda Indonesia yang telah memberikan sumbangan besar kepada dunia seni dan budaya Nusantara. Kenangan menonton film Tiga Darah bersama Bonda masih segar dan ingatan. Lantas memperkenalkan saya kepada bakat dan pesona beliau. Semoga ruh beliau dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang beriman. Tuh. Jadi memang Bapak karya-karyanya Eyang Titiek itu bukan hanya orang Indonesia aja, tetapi negara tetangga pun tahu karyanya, tahu filmnya. Nah, kita saja yang tidak ada hubungan darah istilahnya dengan Eyang Titiek itu kehilangan sekali. Apalagi yang ada hubungan darah secara langsung. Ya. Yuk kita panggilkan, ini dia salah satu anak dari Eyang Titiek, Tante Peti Tunjung Sari. Silakan. Tante Peti. Aduh. Sekali lagi kita turut berbelasungkawa, turut berduka cita. Makasih. Ini baru 5 hari ya. Iya. Tadi saya sempat ketemu ngobrol, katanya campur aduk Campur rasanya. aduk rasanya. Ya ini is a big loss ya, dalam arti kami semua sekeluarga juga belajar untuk menerima kehilangan besar ini yang ya termasuk tiba-tiba ya. Ya. Karena kan tanggal 24 masih sehat, 25 sehat, 26 kejadian seperti itu, jadi kami kaget juga.
Akan tetapi ada jadi istilahnya tubuhnya terkubur, tapi jiwanya tuh seperti nempel ke kita, ke saya, ke teman-teman semua di Indonesia, membara gitu sepertinya. Karena saya melihat 5 hari ini sosmed itu narasinya, tulisan-tulisannya indah, filosofis, kayaknya semua itu kayak penyair semua gitu, karena bagus-bagus. Ada yang bikin lagu, liriknya Allahu Akbar, cakepnya. Saya sampai gelagapan gitu. Orang gelagapan tuh istilahnya kayak orang tenggelam, gelagapan. Karena oh my God, secinta itu rakyat Indonesia kepada ibu saya. Dan seindah itu kenangan mengenai beliau. Dan itu saya rasa ibu saya lebih bahagia karena yang masuk itu ciptaannya anak-anak muda. Karena dia itu kan sangat concern dengan anak muda Indonesia, khususnya seniman. Ya, betul. Jadi kalau saya lihat perjalanan hidupnya sampai hubungan sama semua nih yang ada di sini ini, itu apa jangan-jangan dia a messenger of hope ya, atau a messenger of yang dikirim sama langit, dikirim sama langit untuk menjaga anak-anak Indonesia. Itu, betul. Dan kalimat beliau terakhir waktu diwawancara yang tanggal 24 Maret, tolong jaga anak-anak Indonesia. Saya sendiri 65 tahun jadi anaknya Titi Puspa, saya belum selesai belajar tentang apa yang saya lihat dari beliau. Ya memang kebetulan 2003 saya mau nggak mau jadi managing director Titi Puspa Management. Jadi di situ fungsi saya bukan hanya anak tapi juga ada fungsi manajemen. Tapi yang terpenting adalah saya kayak sparring partnernya dia gitu. Teman diskusi. Teman dia ngambek, teman dia bersedih, teman dia ngocol. Ya kan kita tuh taunya yang cerianya, yang ngocolnya. Beliau itu sedih tuh jika apa dan ngambek itu jika apa? Aduh, dia tuh sedih kalau dia lihat di TV Indonesia itu berantem. Dia bisa sakit sebulan. Tahun 1998 waktu The Chaos, itu dia sebulan sakit sampai dia menyendiri. Kami temani, kita kan nggak tahu nih sakit apa gitu ya kok. Dia kayak saking sedihnya melihat Indonesia. Saking sedihnya karena dia itu cinta sama Indonesia. Secinta itu. Dia cinta banget sama Indonesia. Jadi dia sampai menyendiri di perahu tuh di laut gitu. Dia menyendiri, dia diem loh. Beneran? Dia ajak ngomong nggak ini. Ya kan dia lihat kan orang ada yang dipukul-pukul, ada yang dibunuh. Chaos sekali. Ya chaos banget. Nah itu ya saya juga diem karena ini ada apa gitu. Jadi sebegitu uniknya ibu saya. Dan jika marah itu jika apa? Marah itu jika sayang makannya sembarangan. Secinta itu sama anaknya juga berarti. Karena makanannya dia kan makanan Sehat. kuno. Makanan sehat. Makanan kuno. Kalau Anda semua tanya sama dia, tante restoran terkenal di Jakarta apa? Nggak tahu karena nggak pernah ke restoran. Kemana-mana tuh bawa makanan. Bawa bekal dari rumah. Kuno pokoknya. Makanya sebetulnya di kondisi usia seperti itu tuh sehat dan masih aktif, produktif. Gua nggak janji ya kalau gue bisa 87 sesehat Kita dia. juga semuanya. Tapi masih produktif sekali ya. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol sama Tante Patty, kita lihat dulu karya Eyang Titi Puspa waktu Eyang almarhum acting main film. Sosoknya juga luar biasa. Totalitasnya luar biasa. Kita lihat ini. Cantik energiknya yang nggak pernah. Itu mukanya itu beneran the one and only gitu ya. Cantik banget ya. Energiknya tuh luar biasa. Berarti ada Chinese-nya nggak sih? Nah, itu pertanyaan bagus karena memang banyak orang mengatakan demikian. Sampai kita pernah menelusuri pohon keluarga sampai 13 level ke atas. Di DNA. DNA ya. Jadi istilahnya nggak nemu. Malah nemunya Kiai Haji Bromo Murup. Ya. Dari pancak kaki sampai ke atas itu.
Sampai kemarin pun ada yang posting dia keluarga Lim katanya. Karena emang tekstur muka itu kayak ada unsur Chinese-nya juga. Tapi nggak apa-apa, apapun itu, Iya. kami tetap bahagia, kami tetap Indonesia gitu loh. Iya. Jadi nggak masalah gitu, nggak Berarti lahir masalah. di Kalimantan ya kalau tidak salah, betul. Jadi beliau itu lahir di, desa apa sih, saya malah nggak tahu, desa Tanjung atau apa, dalam masa peperangan pengungsian, di mana kan bapaknya mantri suntik, bukan menteri loh ya, mantri suntik. Jadi harus ke Kalimantan, dia lahir berapa sebulan dari sana, terus kemudian mesti kembali ke Jawa. Gitu. Jadi kalau darahnya apa tuh udah campur aduk, udah Campur aduk. Ini ada yang nulis tentang dia Kutowarjo. Iya. Karena kan selama saya ketemu dia, ya ceritanya banyak, nggak sempet gitu. Dia sendiri kadang-kadang juga nggak tahu. Oke, Ini ada satu video sebuah lagi video nih. kita akan lihat bersama, nanti kita cerita lagi ya. Ya oke. Coba kita lihat ini dia. Itu kapan? Itu kalau nggak salah 2 hari yang lalu. Karena kan memang padat banget nih jadwal saya menemani media gitu ya. Jadi itu jam 5.30. Nggak tahu saya kepengen aja ke situ. Ya saya duduk aja di situ. Duduk aja gitu? Duduk aja di situ gitu. Ya nggak tahu, yang ngobrol aja gitu ya. Kayaknya mencoba untuk mengadaptasi bahwa yang di bawah itu ibu saya gitu loh. Mesti percaya nggak percaya ya? Ya, it's a very hard process dalam mental kita gitu ya. Tapi kan saya yakin dia nggak mau kita bersedih-sedih. Iya. Dan karena memang banyak tugas dia yang masih harus saya. Harus dirampungkan. Ya, jadi saya harus ngumpulin energi untuk tidak nangis saja gitu kan. Walaupun ya nangis juga ya alami saja. Ya. Itu bunga banyak sekali ya. Ya nggak tahu dari mana. Banyak yang doain Eyang. Nah, berbicara mengenai makam dari Eyang Titik Puspa, banyak sekali katanya fans-fans yang datang memberikan apresiasi dalam bentuk doa, bunga dan sebagainya. Ini kami sudah terhubung dan reporter kami Farhani yang sepagi ini sudah ada di makam Eyang Titik Puspa. Farhani. Iya, Irfan, selamat pagi. Iya. Terdengar jelas suara saya? Terdengar jelas tapi wajah, baru terlihat. Oke. Ya. Ternyata di sana. Iya, selamat pagi. Silakan laporkan bagaimana kondisi di makam Eyang Titik Puspa. Silakan. Siap. Selamat pagi, Irfan, Arafi, Rara, dan juga rakyat FVP dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah berada di TPU Tanah Kusir, di mana tempat peristirahatan terakhir dari almarhumah Eyang Titik Puspa. Yang seperti yang kita ketahui, Eyang Titik Puspa meninggal pada tanggal 10 April lalu dan meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi banyak masyarakat Indonesia, terutama para keluarga besar, sahabat, dan juga para penggemar setianya. Eyang Titik Puspa dimakamkan pada tanggal 11 April lalu di TPU Tanah Kusir ini, tepatnya berdekatan dengan makam dari Bung Hatta, karena seperti yang sudah kita ketahui, Eyang Titik Puspa merupakan pahlawan musisi Indonesia. Iya, Irfan, Arafi, dan juga Rara, saat ini di pemakaman Eyang Titik Puspa ini sudah ada dari beberapa peziarah, yaitu merupakan penggemar dari almarhumah Eyang Titik Puspa, karena pada saat pemakaman pun tanggal 11 April lalu, banyak para masyarakat yang hadir berbondong-bondong untuk ikut prosesi pemakaman. Selain masyarakat Indonesia yang memang banyak sekali untuk ikut untuk prosesi pemakaman, juga hadir para tokoh atau public figure Indonesia. Kita akan ngobrol sedikit dengan salah satu penggemar dari almarhumah Eyang Titik Puspa yang pagi hari ini sudah menyempatkan hadir untuk berziarah ke makam almarhumah Eyang Titik Puspa. Di sini sudah ada Ibu Hajah Dina, betul Ibu Hajah? Ya, betul, saya Ibu Ya. Hajah. Ibu betul penggemar dari almarhumah Eyang Titik Puspa. Ya, betul sekali Mbak. Eyang Titik Puspa ya, seorang legend Indonesia. Kami sangat-sangat kehilangan ya. Beliau orang baik. Semoga husnul khotimah ya buat Eyang Titik Puspa. Saya baru bisa datang melihat makam Eyang Titik Puspa. Ibu Hajah Diana ini datang jauh-jauh dari Muara Angke, betul ya Ibu? Iya, dari Murangke Mbak. Dari pagi saya udah di sini melihat makam Eyang Titik Puspa.
Seperti itu, Irfan, Arafi, dan juga Rara kembali ke studio. Ya, terima kasih Farhani. Terima kasih Kak. Sepagi ini pun masih banyak yang berziarah dan orang baik meninggalkan kesan baik. Amin, amin, amin. Dan ini membuat Iri adalah doa terus mengalir untuk almarhumah. Amin, amin. Karena ini buah dari kebaikan yang selalu ditabur semasa hidupnya ya. Itu dia. Saya tuh merasa, ya Allah mah, apa benih langit apa sih yang kau tanam? Kok sehingga saat ini kami anak cucumu sedang menuai benih langit itu menjadi sebuah apa kayak air bah tapi isinya cinta kasih gitu. Ya. Sampai makanya aku tanya sama mama, apa sih yang kau tanam gitu loh. Ya. Nah, sepagi ini saja sudah ada beberapa dan itu tampaknya bunga tuh silih berganti terus gitu. Nah kemarin waktu saya ke sana itu maghrib loh. Saya pikir maghrib pasti nggak ada orang. Saya kan 5.30 menjelang maghrib. Iya. Dalam arti ya aku berani-beranian lah, nggak apa-apa kak, itu kan pagi jalan. Taunya banyak orang. Bu, saya ikut doain monggo. Bu, ini yang monggo gitu loh. Kayak karena beliau itu milik semua orang gitu. Jadi ya gitulah, Allahu Akbar. Jadi makamnya selalu dikunjungi, didoakan secara langsung. Betul. Tahu juga ya pihak keluarga ya. Iya tahu. Dari itu ya, dari media, dari media, betul. Jadi ya terima kasih media yang telah memberikan visual kepada masyarakat banyak ya, terutama juga kita, karena memang sekali lagi ketokohannya Titiek Puspa itu dari dulu itu mitra kerjanya media. Jadi apa ya, itu dua sisi satu mata uang lah Titiek Puspa dengan media itu. Berkesinambungan, hubungannya bagus ya. Makanya sampai sekarang pun saya insya Allah mau maintain itu gitu loh, karena ya itu kontribusi media tuh luar biasa buat Titiek Puspa. Terima kasih. Betul. Benarkah yang Teman-teman Titi media sebetulnya ada amanah ingin dimakamkan di dengan ayah dan ibundanya? Iya, jadi waktu tanggal 24 itu abis kita buka puasa sama anak-anak yatim terus pulang. Pulang itu baru keluar dari tempat apa namanya venue-nya itu, dia bilang, "Mbak, yang buka puasa bersama itu yang banyak anak dan lain-lain." Iya, anak yatim itu waktu itu musika berbagi. Iya. Jadi dia bilang, tahu dia ngomong, "Mbak, opo aku nanti kalau mati dikuburnya di tempat bapak ibuku ya." Terus aku diam. Coba tercetus gitu. Ya terus aku diam aja, maksudnya apa nih, kita nggak ada judul apa-apa, tahu dia ngomong begitu gitu. Aku bilang ya nggak tahu ya Mah ya. Yang aku tahu sih belakangan ini mama tuh ada Satya Lencana, ada lain-lain sebagainya. Aku nggak tahu, aku bilang gitu. Dan kita harus bicara sama Ella, aku bilang. Iya. Dan keluarga. Tapi akhirnya dimakamkan Di Tanah Kusir. Tanah Kusir. Bersama dengan pahlawan-pahlawan yang lain di sana juga ya. Sebetulnya itu kebetulan couplingnya yang punya Ella, emang di sampingnya makam pahlawan, kebetulan. Jadi bukan kan ada narasi yang dibilang dimakamkan di taman makam, bukan. Itu couplingnya adik saya gitu. Dia punya 3 coupling di situ. Oke. Nah, cerita dari anak kandung dari Eyang Titiek Puspa mungkin berbeda juga dengan ceritanya dengan anak-anak Eyang lainnya. Ceritanya selalu indah, ceritanya selalu membahagiakan. Inul Daratista akan hadir di tengah-tengah kita, tetap di FVP Warrior Pagi. Apa yang terjadilah, yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Apa yang terjadilah. Kita tahu banget Mbak Inul merasakan kehilangan yang begitu mendalam. Karena waktu saat-saat susah dulu, saat-saat sulit dulu, Eyang tuh belain Mbak Inul, belain abis-abisan. Dan ini satu bait lagu ini yang beneran berat dibawakan Mbak Inul. Betul Mbak? Tiba-tiba pasti flashback lembaran demi lembaran kenangan bersama dengan almarhumah.
Dan untuk mengenang sosok Eyang Titi Puspa, kita akan melihat lagu-lagu hitsnya Eyang yang pastinya juga akan selalu kena dan kenangannya selalu ada di hati kita. Yang tuh ya istilahnya bunglon banget ya wajahnya, karakternya, berbagai macam karakter bisa. Dan ini diturunkan sama anak-anak generasi muda berikutnya. Mbak Inul menjadi salah satu seniman Indonesia yang mendapatkan sentuhan langsung dari sang maestro, Eyang Titi Puspa. Beliau itu untuk saya segala-galanya, karena selain ilmu, actionnya juga ada. Ya. Jadi Tidak hanya nasihat dan iya, masukan. tidak hanya nasihat dan masukan, actionnya juga ada. Jadi ketika curhat nih, bla bla bla, oh saya tak pikir saya gitu. Oh kudu ngene, Oh. ya apa nek ngene gitu. Harus begini, gimana kalau begini? Ya udah, ayo kita lakukan. Let's go, gitu. Jadi tidak hanya mendengarkan, tidak hanya masukan, actionnya juga ada. Nggak ada. Jadi ketika ya nggak usah jauh-jauh yang kita lagi ada kepepet, nggak bisa bayar cicilan rumah, Pernah. kita keliling Indonesia, keliling Pulau Jawa, dari Jakarta mentok Banyuwangi, balik lagi, Ngumpulin. show, Ngumpulin. Jadi kumpulin. Jadi beliau itu mikirin sampai segitunya, gitu. itu pernah terjadi seperti itu. Ya terjadi, saksinya ada. Ya, kebetulan itu dia ikonnya sebuah produk kosmetik Korea, dan jadi itu kampanyenya produk itu sudah dijadwalkan 27 tempat, tapi karena daerahnya Malang, Pemalang, Bandung, Semarang, jadi nggak bisa naik pesawat, jadi mesti pakai mobil. Iya. Nul, nambah lagi nih, jobnya kita harus ke Lampung. Wah, berangkat kita. Nul, nambah lagi gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan Mbak Inul saat itu. Iya. Wes ngene, bahkan honornya lebih gede Inul daripada Eyang. Ngene wes. Honorku lebih gede kamu aja sementara ini. Jadi aku nggak usah, yang penting aku nemenin kamu. Masya Allah. Actionnya. Aku baru tahu. Ya itu cerita-cerita ini tuh. Honor lebih gede Inul daripada Eyang. 1 M. On that tour 1 Itu besar banget. Dan tahun itu. Ya, Tante Peti, maaf ya. Ada rasa cemburu gak sih sebagai anak kandung? Good question. Cemburu nggak sih? Jadi gini. Saya bilang sama Inul, Nul, ibu saya itu memperjuangkan kamu itu lebih dari dia memperjuangkan anak-anaknya loh. Saya nggak tahu kenapa. Tapi saya mencoba positive thinking dalam arti saya melihat bahwasanya dari fenomena itu terlihat dan muncul satu contoh bahwasanya ada manusia yang memanusiakan manusia. Ya, Itu garis besar ya. Manusia yang memanusiakan manusia. Dia melihat seorang manusia yang sedang berjuang untuk mencari haknya dan ditindas gitu. Jadi itu aja konsep gedenya kan. Ya, saya bilang sama Inul, Nul, terima kasih ya Nul. Inul udah ada di dalam sejarah kehidupan ibu saya. Karena saya dan anak cucu saya, anak-anak cicitnya Eyang Pupa itu jadi punya role model bagaimana kita hidup. Sejelek-jeleknya manusia hidup itu harus yang bermanfaat untuk manusia lain. Dan itu ditunjukkan langsung oleh Eyang. Iya. Tapi kalau kayak gitu aku mungkin nggak mampu. Kalau selebay itu gue nggak mampu. Tadi ngobrol gini, sampai gak mikir katanya, yang itu lebay dalam arti positif ya. Iya, lebay dalam arti positif. Apa aja dipikirin Eyang? Iya kan? Apa aja dipikirin? Ya? Juga Semua ada. dipikirin. Ya. Ini ada artikel firasatnya Mbak Inul tentang Eyang. Waktu itu kita lihat sama-sama. Dampingi Titi Puspa saat-saat terakhir, Inul Daratista, aku sudah tahu Eyang mau pergi. Gimana ceritanya? Itu ada firasatnya Mbak Inul. Mungkin firasatnya biasa aja kali ya. Cuman 2 minggu apa 3 minggu sebelum Eyang masuk rumah sakit, 2 minggu tuh gigi aku yang bawa copot. Oh gitu. Gitu. Tapi aku biasa aja, cuman aku tanya-tanya, kok gigiku tiba-tiba nggak ngapa-ngapain copot ya gitu. Udah itu.
Katanya ya kita berdoa aja mudah-mudahan semua nggak ada apa-apa, nggak usah itu sugesti gitu. Ke Eyang. Terus tiba-tiba dapat kabar pas aku lagi olahraga nih, ditelepon sama Mbak Mia, Eyang masuk rumah sakit sekarang gitu. Langsung udah langsung aku tinggalin olahraga, udah langsung ke rumah sakit. Beliau udah masuk di ruang operasi. Ya, dan Mbak Inul menjadi satu-satunya yang di luar circle keluarga yang diizinkan Dapat untuk izin. ketemu Eyang. Ya. Alhamdulillah. Kenapa Tante Peti sampai seperti itu? Kadang oke, kita menjaga privasi, tapi kita kan juga harus berempati kepada Eyang yang mungkin dia ingin bertemu dengan orang-orang yang memang dia cintai, ya kan? Walaupun Dia- saat itu tak berkata tapi dirasa. dirasa dan kita kita keluarga ya khususnya saya sama Ella menerjemahkan aja sendiri gitu. Jadi istilahnya ya privacy tapi oke dibuka-buka dikit gitu. Dan Karena Mbak Inul menjadi satu-satunya. betul. Mas Adam, Ya. Mas Adam menjadi saksi juga bagaimana perjuangan dari Mbak Inul dan juga bantuan dan support dari Eyang Titi Puspa. Iya, jadi yang aku tahu itu setiap Inul tampil di TV gitu ya, ternyata Eyang itu mengikuti. Jadi kalau ada kurangnya dari Koreksi. penampilan, dari apa yang dia katakan, pasti telepon. Iya. Iya, memberi masukan, memberi kritikan, selalu. Sampai Selalu telepon. terakhir, Iya. terakhir ada iklan-iklan itu Eyang tahu semua. Itu karena beliaunya itu kan emang di kamar itu ada televisi ya, jadi Mantau terus mantau anak-anaknya terus gitu, istilahnya. anak-anaknya lagi ngapain, si Anu lagi ngapain gitu tuh tahu semua. Ini juga masih ada ini video yang beredar waktu momen Eyang masih bisa ngobrol dan masih ada videonya. Izin kita lihat ya. Izin ya. Ada panggilan Besti, itu emang panggilan sayang. Itu gimana sih? Selalu ngomong gitu. Iya, ya bercanda aja kalau di kamar itu kan cuman aku berdua sama beberapa orangnya Eyang gitu. Jadi kalau bercanda itu, Iya. gimana kalau kita bestian aja? Besti yo. Ya, sip, kita bestian ya gitu. Tapi dari postingan itu pula kita baru tersadar. Ya Allah, ternyata yang Titi itu setua itu ya. Dengan dia rambutnya putih. Karena selama ini kan selalu seger dan kita baru tersadar. Oh iya ya, udah 80 tahun lebih. 80 tahun, Dan selalu tampil tidak mau 87. tidak mau Lagi jelek, so November. cantik ya. Iya. 88 kalau. 88 Oh, tahun ini November. November Iya, 88. November. Nah ini satu lagi, beliau itu kan nggak mau keluar kalau nggak dandan. Iya. Kita udah keep, tapi ada izin eksklusif kan buat Inul. Inul masuk bahkan bawa kamera dalam keadaan dia nggak terlalu dandan. Dan beliau ya udahlah Dan gitu. dia ya udahlah. Jadi memang sebegitu chemistry-nya dia sama Inul tuh ya itulah. Kalau sama yang lain nggak mau. Nggak mau. Harus dandan, harus cantik, Nggak, pakai alis, sama pakai lipstick, cucunya aja juga semuanya. nggak mau kalau lagi nggak dandan istilahnya Tapi ya udahlah, dari video itu jangan jadi kamera. memperhatikan sisi lain dari Eyang Titi. Eyang Titi juga manusia. Ya. Walaupun dia kebaikannya luar biasa. Seperti malaikat tak bersayap istilahnya seperti itu ya. Iya. Tapi semuanya benar-benar di sosmed bener bagus semua kata-kata. Yang ngedoain itu semuanya Masya Allah. Nah, Saya takjub banget itu sih. Mbak Inul, Rara mendapatkan penanganan dan juga sentuhan langsung dari Eyang Titi. Ini ada juga generasi muda lainnya berprestasi tingkat dunia dan sempat mendapatkan sentuhan langsung juga dari Eyang Titi Puspa. Siapakah dia? Jangan kemana-mana, tetap di FVP for Your Life. Kita yang bercanda lagi bermanja, kapan lagi Jen Kalista, Apa kabar, luar Jen? biasa. Tuh, betul yang disampaikan oleh Tante Peti bahwa iya, Eyang Titi juga tidak mau kita bersedih terus. Iya. Generasi-generasi muda berprestasi kita tampilkan terus supaya semangat Eyang makin terasa. Karena yang pesannya jaga anak-anak Indonesia. Yes. Berarti generasi-generasi muda semua harus terjaga dan juga berkarya seperti Eyang. Semangat seperti Eyang. Kamu pernah ketemu dengan Eyang? Iya. Iya. Aku, oh iya, Sid. Aku cukup dekat dengan Eyang sih.
Pokoknya pastinya aku ngerasa sangat kehilangan sosok Eyang Titi Puspa. Karena memang beliau ini sosok yang sangat menginspirasi aku dan aku juga kagum banget sama beliau dari kecil. Dari kecil aku udah sering nyanyi lagu-lagunya Eyang Titi Puspa, aku dengerin sama mama juga. Nah, yang ini pastinya ya sosok yang legend ya bagi banyak orang, terus sosok keibuan juga, sosok nenek bagi aku sendiri juga. Kalau dulu tuh ketemu Eyang pertama kali itu karena aku presenter, aku membawa acara TV Musik Anak. Nah, di sana Eyang Titi itu sebagai salah satu bintang tamu rutin. Acara anak ya. Betul. Nah, di situ ada kita menyanyi, menari, terus ada mendongeng juga. Kamu dari kecil banget dong? Dari kecil banget sama Eyang Titi. Sekecil ini? Ini kita lihat videonya ya. Ini dia Jen Kalista. Iya. Itu Jen. Iya. Dan Jen Kalista sekarang itu prestasinya udah tingkat internasional loh. Ini ada beberapa penghargaan. Tuh. Dan ini yang Eyang ini kagum ini. Eyang itu bisa melihat bibit-bibit dari usia kecil. Iya, dan katanya Eyang tuh tetap lewat telepon, katanya mensupport, ngasih masukan dan lain-lain ya. Iya, Eyang itu memang dari dulu selalu bilang ke aku, kayak gini, aku tuh kalau ngeliat kamu jadi keinget kayak aku dulu gitu. Kalau Eyang Titi ngomongnya gitu. Karena kayak kalau di video yang tadi tuh sebenarnya Eyang ada sempat bilang, suara kamu itu luar biasa. Dan Eyang itu pokoknya selalu nggak pernah lupa buat berpesan ke aku bahwa beliau senang sekali dengar aku nyanyi. Dan beliau berharap aku terus mengembangkan talenta aku. Dan pastinya nomor satu itu bersyukur ke Tuhan. Ya kan, soalnya kayak tiap kali aku ada prestasi internasional itu yang pasti selalu telepon menghubungi aku sama mama, iya, buat mengucapkan selamat dan juga memberi pesan-pesan, nasihat-nasihat yang pastinya nggak akan pernah aku lupain. Ini prestasi luar biasa loh, sampai ke Italia segala, sampai ke luar negeri loh, prestasinya. Ini ada artikelnya juga nih tuh. Dan juga beberapa foto bagaimana seorang Jen Kalista juga dekat dengan Eyang Titi dan juga berprestasi dan semangat gara-gara pesan-pesan dari Eyang Titi ya. Pastinya ya. Selalu ada positive vibes kalau dari Eyang Titi itu ya. Ketemu tuh gak pernah muram, selalu ceria, selalu semangat. Iya. Apalagi Eyang Titi tuh, aku tuh pokoknya aku punya banyak banget kenangan-kenangan yang manis banget sama Eyang Titi Puspa. Ya salah satunya kalau misalnya tiap kali menyanyi di atas panggung bareng-bareng. Karena kalau misalnya kakak perhatiin nih, Eyang Titi itu kalau nyanyi nggak pernah nyanyi aja, tapi selalu berekspresi sambil bercerita. Terus ada aja omongan-omongannya yang bikin ketawa gitu, dan itu pastinya ngangenin banget. Satu demi satu cerita-cerita. Ceritanya bagus. Ini baru 1, 2, 3 ada depan kita. Kenangan. Iya itu. Mudah-mudahan Eyang dengan semangatnya kepada negeri ini, kepada anak-anak Indonesia, terus kita pelihara dan justru tidak padam, justru makin membara. Dan 87 tahun Eyang meninggal itu usianya, wah masuk dikasih bonus banyak sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan semuanya dikenangnya begitu baik dan begitu indah. Oke. Dan Terima one kasih. and only ya. Betul. Dan mudah-mudahan lahir Eyang Titi Puspa lainnya di negeri ini ya. Amin. Oke. Sehat terus. Jen, terima kasih, semangat dan juga sukses untuk karir-karir berikutnya. Ya. Mas Adam, Mbak Inul, Tante Peti, terima kasih kehadirannya di sini. Terima kasih. Semoga kita juga diberikan kesehatan dan untuk mengenang lagunya Eyang, karena Eyang juga pingin kita semangat terus. Kita nyanyi lagu Apanya Dong. Apanya dong yang sebelah mana, sesuatu yang sangat menarik. Pikir-pikir apanya dong, dia punya apa? Sungguh mati aku tertarik. Mungkin itu rambutnya, dahinya, semuanya biasa saja. Coba aku lihat lagi yang mana yang menarik. Oh, mungkin itu matanya, hidungnya, semuanya biasa saja. Bagi aku memandang